Oke, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah pendidikan multikultural. Nah, sekarang kita masuk pada selanjutnya di bab 5. Silakan Anda bisa melihat di buku ajar. Nah, di bab 5 ini kita akan membahas tentang pendekatan pendidikan multikultural. Tetapi sebelum kita masuk, kita perlu mengetahui dulu mengapa sih guru itu perlu menggunakan pendekatan multikultural. Nah, di sini guru membutuhkan sebuah pendekatan untuk membina dan menanamkan sikap dan nilai pada diri peserta didik. Nah, tujuannya agar menjadi warga negara yang religius namun inklusif dan bersikap pluralis tanpa mengorbankan basis keagamaan yang dianutnya. Inilah salah satu dasar di dalam pendidikan multikultural. Kenapa ada pendekatan? Nah, dari dasar itulah kemudian melahirkan tujuan pembelajaran ini. Nah, yang pertama adalah melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontribusi. Kemudian yang kedua, guru perlu melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan aditif. Kemudian yang ketiga, guru perlu melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan transformasi. Kemudian yang terakhir, guru atau Anda nantinya perlu melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan aksi sosial. Nah, sekarang kita masuk pada topik pembahasan pendekatan kontribusi. Nah, pendekatan aditif ini lebih mengutamakan kepada proses integrasi atau internalisasi dari kearifan lokal tadi. Jadi gimana sih caranya? Nah, pertama kita perlu mengetahui bahwa pendekatan aditif adalah menambah isi dan materi pelajaran tanpa merubah struktur kurikulum keilmuan. Nah, tadi ketika Anda menginternalisasikan kearifan lokal seperti tradisi okomama sebagai materi ajar, misalnya di nilai dan norma, bisa juga di masyarakat multikultural, itu tidak perlu merubah struktur kurikulum yang ada. Tinggal diinternalisasikan dan saya rasa itu menarik sebagai bahan materi. Kemudian yang lainnya itu yang perlu kita tahu bahwa sekarang kan kalau Anda baca buku itu kan kebanyakan didominasi oleh tradisi dari Jawa. Kenapa? Karena yang menulis buku itu adalah orang-orang Jawa. Nah, dari timur kan hampir sulit ditemukan orang-orang dari NTT atau misalnya dari timur ini untuk yang menulis buku yang dijadikan sebagai bahan ajar di sekolah, khususnya sosiologi. Bahkan saya belum pernah menemukan, saya sendiri adalah jurusannya pendidikan sosiologi, tapi saya belum pernah membaca itu. Dan sulit menemukan budaya-budaya yang dari timur. Nah, Andalah sebagai calon guru yang kemudian nanti tepat untuk melakukan itu. Jadi, budaya Anda di NTT bisa dimasukkan ke dalam kurikulum sosiologi di SMA tanpa harus merubah struktur kurikulum yang ada. Kemudian, pada tahap ini dilakukan penambahan materi, konsep tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur tujuan dan karakteristik dasarnya. Sama dengan tadi, tidak perlu ada perubahan, tetap menggunakan kurikulum yang ada. Misalnya sekarang yang gunakan kurikulum 2013, ya tetap gunakan itu sebagai dasar dan acuan. Kalau yang sudah menggunakan Merdeka Belajar juga bisa digunakan, dan hanya pendekatan aditif ini hanya digunakan sebagai sebuah proses integrasi dari budaya yang ada. Kemudian pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan menambahkan buku. Misalnya di buku silakan dikembangkan modul juga atau bidang bahasan terhadap kurikulum. Tanpa mengubah secara substantif. Nah, inilah yang utama di dalam pendekatan aditif. Kemudian yang ketiga, ini juga sangat menarik dan perlu Anda ketahui bahwa pendekatan transformasi ini agak berbeda dengan kedua pendekatan tadi sebelumnya. Kenapa? Karena pendekatan transformasi berbeda secara mendasar dengan pendekatan kontribusi aditif, karena pendekatan ini merubah struktur kurikulum keilmuan
agar peserta didik dapat mengkaji materi dan kondisi masyarakat dari berbagai perspektif budaya. Nah, pada dasarnya sebenarnya pendekatan transformasi ini dibutuhkan ketika kurikulum yang ada atau sekarang berlaku itu cenderung kaku ya. Nah, kita bisa jadikan contoh sebenarnya di Indonesia. Sekarang sudah berlaku kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini sebenarnya salah satu pendekatan transformasi. Kenapa? Karena kurikulum sebelumnya dianggap tidak memerdekakan siswa dan cenderung ya, kalau ini sebenarnya masuk di dalam kritiknya Paul Pierre tentang pendidikan itu seperti sebuah memenjarakan siswa, ada tekanan sehingga ada penindasan di dalamnya, maka perlu sebuah pembebasan terhadap siswa. Nah, ini bisa kita sebut sebagai pendekatan transformasi di dalam salah satunya dalam perspektif kurikulum pendidikan multikultural dengan teori pendekatan transformasi tadi. Kemudian yang kedua itu adalah pada pendekatan kontribusi dan aditif, materi kebudayaan ditambah pada kurikulum tanpa mengubah asumsi dasar. Jadi kalau yang sebelumnya itu tanpa ada perubahan asumsi dasar, sifat, dan struktur. Nah, sedangkan pada pendekatan ini ada perubahan pada tujuan, struktur, dan perspektif secara fundamental dari kurikulum. Jadi memang ada banyak perubahan struktur dan lain-lainnya ya, karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada, kondisi yang sekarang, berdasarkan pada hal-hal yang memang dibutuhkan. Bagaimana cara menghadirkan perspektif atau sudut pandang dari para guru agar siswa-siswa itu mendapatkan hak yang sama, kesempatan yang sama, atau biasa disebut sebagai hak politik yang sama di dalam sebuah pendidikan. Maka pendekatan transformasi ini perlu diterapkan di situ. Kemudian pendekatan transformasi mengubah asumsi pada kurikulum dan menumbuhkan kompetensi peserta didik dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Jadi siswa itu perlu memahami bahwa ada perbedaan etnis atau suku, ras, agama, dan lain-lainnya. Mereka perlu memahami bahwa saya eksis tidak perlu sama dengan agama lain, tidak perlu saya sama dengan budaya lain, tetapi saya eksis atau ada di sekolah atau di mana saja berdasarkan pada kultur saya. Toh memang kita semua memiliki perbedaan. Dan perbedaan itu tidak ada yang baik, tidak ada yang menonjol dan tidak ada yang kurang, tetapi sebenarnya sama-sama karena itu adalah sebuah perbedaan. Nah, itulah sebenarnya yang ditanamkan di dalam pendekatan pendidikan multikultural. Nah, kemudian pendekatan ini membutuhkan peserta didik untuk melihat konsep dan isu lebih dari satu perspektif dan melihat peristiwa, isu atau konsep yang sedang dipelajari dari sudut pandang kelompok etnis, budaya, dan ras yang berpartisipasi paling aktif atau berpengaruh paling meyakinkan. Jadi sama tadi bahwa siswa perlu memahami bahwa temannya berbeda dengan dia, ada budaya lain, etnis lain, ras lain. Kenapa dia harus berbeda? Karena itu adalah sebuah perbedaan secara budaya dan tidak perlu mengikut ke budaya lain atau berdasarkan pada budaya yang dominan. Nah, pendekatan aksi sosial. Nah, pada pembahasan terakhir ini di pendekatan multikultural, saya kira inilah yang biasa kita sebut sebagai aksi nyata dari seorang guru untuk melakukan sebuah pembelajaran. Nah, bagaimana itu? Nah, pendekatan aksi sosial mencakup semua bagian dari pendekatan transformasi. Tetapi pendekatan ini menambah komponen yang mensyaratkan peserta didik membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari. Nah, ini memang sangat-sangat penting untuk seorang guru karena tidak hanya melakukan sebuah transformasi, tetapi pendekatan ini menambah komponen yang mensyaratkan peserta didik mampu melakukan aksi yang berkaitan dengan hak mereka. Nah,
Tentu yang pertama, pendekatan aksi sosial adalah mendidik peserta didik agar dapat melakukan kritik sosial dan perubahan sosial. Jadi pada pendekatan aksi sosial itu sebenarnya sekarang kan di abad 21 itu pembelajaran mengutamakan yang namanya higher order thinking skill. Nah, higher order thinking skill itu sebenarnya gimana sih cara menerapkannya? Nah, tentu dengan pendekatan aksi sosial ini. Nah, yang pertama gimana di dalam pembelajaran sosiologi? Kita bisa mulai dari menghadirkan sebuah case atau masalah ya, untuk bisa dijadikan sebagai bahan atau isu di dalam pembelajaran. Siswa diajak untuk memahami itu, mengkritik, kemudian melahirkan yang namanya solusi ya. Jadi ada namanya solusi atau problem solving. Jadi ada masalah yang pertama dihadirkan, kemudian dihadirkan siswa, guru dan mampu memberikan sebuah rangsangan agar siswa dapat berpikir kritis. Kemudian yang kedua itu adalah melahirkan sebuah solusi atau pembelajaran yang dikedepankan pada namanya problem solving. Kemudian yang terakhir melahirkan yang namanya perubahan sosial. Inilah tujuan utama dalam pendekatan aksi sosial, tetapi kuncinya itu ada pada guru. Nah, oleh karena itu, guru mengajar keterampilan dan cara membuat keputusan untuk memperkuat dan membantu peserta didik memperoleh hak politik. Nah, hak politik inilah yang dimaksudkan bahwa agar siswa mampu hadir dan memahami, atau lebih simpelnya mendapat hak yang sama dengan orang lain pada di publik atau di sekolah. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan di sekolah meskipun mereka adalah kulitnya hitam atau dari miskin atau dari siapapun atau dari kampung dari mana, itu semuanya harus sama. Itulah sikap yang perlu ditampilkan oleh seorang guru yang memiliki konsep multikultural dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, guru harus mendidik siswa menjadi seorang kritik sosial. Nah, tadi dengan adanya kritik sosial yang sudah tertanam pada diri siswa, maka muncullah yang namanya reflektif, responsif, dan terlatih dalam menghadapi perubahan sosial. Nah, itulah yang diharapkan di dalam pendekatan aksi sosial yang secara khusus adalah pendidikan multikultural dalam pembelajaran. Saya rasa kalau saya cukup untuk materi ini. Nanti diberikan di kolom komentar dapat diberikan sebuah pertanyaan atau diskusi untuk sebagai bahan materi selanjutnya di pertemuan pada kuliah pendidikan multikultural. Saya rasa cukup sekian.